mengadapkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang. Tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah walaupun mereka cuma lihat semua. Mudah-mudahan saudara-saudara kalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan nurullah, cahayanya Allah di dalam rangka meruncat kebatilan-kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Ba'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para asyraf, para sahadah, sahibul bait, As-Sayyidus Syarif Muhammad Salim, yang kula hormati bapak-bapak dan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, naqdiyin, naqdiyat, aqsafin wal fatayat. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam acara yang sangat, insya Allah sangat bersejarah ini, di dalam rangka kita sama-sama merapatkan barisan, sama-sama kita juga bergandeng tangan di dalam rangka membenahi apa yang telah terjadi di negara kita, yaitu dari sesuatu yang tidak beres dan ada yang merusak. Maka dari itu kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semua nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah ditayangkan beberapa kekeliruan, bahkan mungkin kebatilan yang dilakukan oleh oknum Ba'ali, oknum habaib yang sementara ini mengaku dirinya cucunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, dengan kezaliman itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah cukup sabar, sudah cukup menerima, sudah cukup berlapang dada, dan sudah cukup legowo terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita semua. Tapi saudara-saudara sekalian, tambah tahun, lambat laun, terus dengan berjalannya hari demi hari, tahun demi tahun, kok ternyata sikap tingkah laku mereka bukannya tambah membaik, tapi justru tambah merusak mentalitas kita, kemudian juga merusak mentalitas generasi-generasi kita. Sudah banyak generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama, itu sangat
diambil alih oleh mereka. Sehingga zaman dahulu generasi-generasi itu kemudian dulu sangat mencintai para ulama, dulu sangat hormat kepada kiai, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Cirebon, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Madura, di Kalimantan, Sumatera. Tapi karena doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, karena doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, ajaran-ajaran mereka yang memalingkan masyarakat dari para ulama, khususnya kiai-kiai NU, pada akhirnya merubah mentalitas generasi muda. Saya sering sekali mendengarkan bahwasannya, Gus, katanya di sini dulu sangat menghormati kiai, di sini dulu sangat menghormati ulama, di sini dulu itu adalah pusatnya Nahdlatul Ulama. Tapi nyaris sekarang tidak pernah terdengar. Bahkan kiai-kiai NU dicaci maki, bahkan kiai-kiai NU itu tidak ada harganya di situ. Kiai-kiai pesantren sama sekali tidak dihargai. Itu kenapa? Karena kejahatan framing mereka terhadap kiai-kiai NU. Kiai NU disebut liberal lah. Padahal yang namanya kiai NU kebanyakan kiai kampung. Mana ada kiai kampung yang ngerti liberal? Seumpama gara-gara Mbak Mufid itu kritis terhadap salah seorang habaib, kemudian seumpama saya mengatakan Mbak Mufid ini adalah liberal, saya yakin kalau Mbak Mufid ditanya liberal nggak bakal ngerti. Ya itu pernah saya tanya, ngertinya sama liberal, saya nggak ngerti artinya liberal. Tapi mereka semua menuduh liberal, sampai juga masih sekitar dulu saja. Tetapi juga sampai memberikan contoh dan akhlak yang tidak baik dengan julukan-julukan kepada kiai-kiai kita, khususnya ya yang saya dengar itu jelas khususnya adalah Buya Said Akil. Itu sering sekali dari bulan-bulanan mereka sampai beberapa oknum habaib ini sangat tidak sopan sekali, tidak mencontohkan akhlak yang benar, tidak mencontohkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manggil Buya Said itu cuma panggil panggil namanya saja, si Said. Akhirnya saya lihat itu para muhibbinnya, para muhibbin habaib, pengikutnya habaib, itu manggil Buya Said semuanya semua. Sampai manggil Gus Yakub juga semuanya Yakub semua. Sampai terakhir yang sangat menyakitkan kita semua, ada oknum habaib yang berani memiliki konstitusi makro. Ini saya terus terang sangat sakit. Kenapa? Karena Imam Rufani itu adalah simbol daripada ulama Nahdlatul Ulama. Karena Buya Said pada waktu itu sebagai PBNU adalah simbol daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak bisa menghormati simbolnya, apalagi menghormati NU. Jadi jelas ini, kalau seumpama saya katakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan, saya kira bukan kesalahan itu. Itu adalah memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU dan mereka ingin mengambil alih di masyarakat Indonesia untuk menggantikan Nahdlatul Ulama. Ini adalah merupakan hal yang sangat kronis sekali, saudara-saudara. Hal yang sangat tidak bijak sekali, hal yang sangat tidak dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka takdir semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala membuka semuanya. Dibuka semuanya. Walaupun mereka sering sekali dengan framingnya, dengan mulutnya, mereka mengaku-ngakukan, mereka mendoktrin, mereka kemudian juga memframing, mereka juga menjelek-jelekan, mencaci maki. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wa ya'allahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan mereka menghendaki untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang, tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah walaupun mereka semua tidak suka. Mudah-mudahan saudara-saudara kalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan nurullah, cahayanya Allah, di dalam rangka merungkat kebatilan-kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Ba'ali. Saudara-saudara kalian, maka saudara-saudara kalian, saya dapat kiriman video, nggak tahu itu video yang kapan terjadinya. Itu tapi saudara-saudara, oknum hakim itu menyebut
Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya itu adalah babi. Apa sampai dia sedih? Saya kira kalau sampai dia sedih, sampai dia berpikir apa di dalam hatinya ada munafikan. Kalau suka sampai ada neraka kiai dijelek-jelekan, sampai dihina semacam itu, saya kira di dalam hati Anda itu ada munafikan. Saudara-saudara, ada video itu. Oknum Habib waktu itu mengatakan bahwasanya Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Bukan sekedar itu, dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaahnya mengucapkan babi apa babi? Babi sampai 3 kali. Subhanallah. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita, menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancurlah keadaan budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sudah tidak kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah sabar dan sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah rela dan sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah membohong dan melewati batas. Tapi semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik. Semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya jalan satu-satunya sekarang kita bangkit lawan mereka untuk merugikan. Harus melawan kita, kalau tidak melawan hancur Anda sekali seperti bangsa. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu, bahannya, siapapun itu, habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Yang jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya yang tidak benar. Kita punya budaya yang sangat santun, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera, sampai budaya Aceh, budaya Maluku, semua ada anggap budaya itu ada Nusantara. Hampir dikikis oleh budaya dan cara-cara daripada oknum Bahawi, menjelek-jelekan, mencaci maki. Ini kalau dibiarkan saudara-saudara kalian, generasi kita di masa yang akan datang mau jadi apa? Ini harus dipikirkan. Sudah diklaim. Ada makam diklaim. Di barisan juga bicara kalau saya temukan beberapa makam yang palsu, beberapa makam yang bikinan yang palsu. Sebab zaman dulu masyarakat tidak mengenal di situ ada syarifah, di situ ada habib, tetapi sekarang ada makamnya. Bermunculan Allah menunjukkan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan ragu-ragu ketika yang hak datang maka kebatilan pasti akan hancur. Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Kalian rapatkan rasa kalian. Kalian dalam sama berapa bersama-sama. Rapatkan rasa kalian. Gerakkan kalian. Bangun kalian. Wahai orang Indonesia, bangun kalian. Wahai orang Jawa, mana para penggawa-penggawa Mataram dan Majapahit? Mana para penggawa-penggawa para naik Jakarta? Mana para penggawa-penggawa pria dan priangan yang ada di Jawa Barat? Kesultanan Jawa, Kesultanan Banten. Mana yang katanya jago-jago yang ada di Samudra Pasai, yang ada di Maluku, yang ada di Bole, yang ada di Ternate? Mana bangsa kita lagi ada yang berusaha? Anda jangan diam, jangan tidur, bangun, bangkit, selamatkan negara Anda. Selamatkan negara Anda, jaga negara Anda, benahi negara Anda. Ini ada oknum yang berusaha, hadapi mereka semua. Kita berada banyak lebih bagus daripada mereka. Kita kisah yang lebih bagus daripada mereka. Kita juga punya cerita lebih bagus daripada mereka. Dan saudara-saudara kehebatannya sudah lebih aktif kita daripada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita punya orang Nusantara pernah menguasai dunia sampai hampir 3/4 dunia dikuasai, termasuk Rusia itu di bawah kekuasaan kita. Saudara-saudara sekalian, kita pernah punya Majapahit, kita pernah punya punya Mataram, kita pernah punya Sriwijaya, kita juga pernah punya kerajaan Maluku
kita tidak pernah punya kerajaan Sultan Abdullah, Ternate, kita tidak pernah ada kerajaan Boeing yang sangat luar biasa. Ini saudara-saudara termasuk krianan yang ada di pasukan. Ini cerita kehebatan. Ini saudara-saudara kalian tidak dimiliki oleh negara-negara lain, apalagi negara dan masyarakatnya kaum Bahandi, tidak ada itu. Jadi kalau semua kalian kalah, yang aneh juga. Makanya saudara-saudara kalian, masyarakat Jawa harus bersatu. Kita harus bersatu. Jangan biarkan soal ini menurut saya, ini sudah bukan kesalahan, ini sudah kebohongan. Ini bukan sekedar khilaf, tapi itu memang ada program rencana di balik itu. Saya berhak menilai kenapa akibat sikap tingkah laku Anda seperti itu. Saya sebagai rakyat Indonesia berhak menilai di balik itu Anda punya rencana tersembunyi untuk menguasai Indonesia. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia, ayo kita bangkit, bangun dari tidurnya. Kita tidak untuk membenci siapapun, kita tidak benci kepada hal lain, kita tidak benci kepada orang-orangnya, tapi kita benci kepada kebatilannya, apalagi kebatilan itu merusak negara kita. Ini yang harus kita titis. Betul betul. Betul. Maka dari saudara-saudara sekalian, saya pergi sini mengajak saudara-saudara sekalian semuanya. Dari mana pun segera dibentuk laskar sabilillah, sembilan waliullah dibentuk segera. Yang ada di Jawa, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, Bone, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, semuanya bangun, wahai rakyat Indonesia, bangun. Anda bangun dari tidurnya. Ini bakat budaya dan bangsa kita ada yang mau berusaha. Anda bangun. Bangkitlah Anda dari tidurnya. Bangkitlah Anda dari tidur kalian. Jangan sampai Anda dinyabukan oleh orang-orang yang tidak benar. Masya Allah, ngeri kadang-kadang. Sudah mengajari anak buahnya manggil kiai babi. Sudah mengajari anak buahnya manggil kiai kadang-kadang dengan julukan seperti dengan julukan binatang. Sudah kadang-kadang mengajari kasar, tidak mau menghargai para ulama para kiai kita. Seolah-olah yang hebat adalah mereka, seolah-olah mereka adalah pemilik sorga, seolah-olah mereka adalah pemilik neraka, seolah-olah mereka adalah pemilik syaraan. Mereka tidak tahu bahwa di bumi Nusantara ini banyak zuriyatul Rasul, banyak cucu-cucunya Rasulullah dan kalangan Nabi Sohong yang diam seribu rasa dengan akhlaknya dia tetap santun, tapi mereka sangat merajalela. Maka ini adalah dengan Allah, maka Allah mengungkap itu semua. Jadi sesungguhnya mereka itu melawan Allah. Mereka itu melawan Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jadi kita bergerak untuk masalah yang berkaitan dengan laskar sabilillah ini. Tetapi kita harus ngomong dengan para kiai. Ingat, dasarnya bukan karena benci kepada siapapun, tapi kita ingin membenahi rumah kita yang sudah diacak-acak oleh orang. Ada kursi yang jengkalikan dibenahi, kemudian juga ada figura yang miring diluruskan, ada debu-debu yang menempel dibersihkan oleh kita. Ini tugas kita. Tapi kalau di dalam rumah kita ada musang, ada ular kobra yang mau gigit, ada serigala yang mau melawan kita, terpaksa kita lawan. Karena ini serigala, ini ular kobra, ini bisa merusak rumah kita, bisa menghambat kita. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya minta kepada kalian semua dengan ceramah saya yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menggugah hati Anda sekalian. Mari kita bergerak, kita punya kekuatan banyak. Mari kita bergerak bersama-sama. Karena kalau semua kita bergerak, saya yakin bangsa kita di masa yang akan datang hancur. Saya yakin generasi kita akan hancur. Karena generasi kita tidak akan tahu tentang masalah sejarah. Karena generasi kita nanti akan membaca sejarah apa ada.
ada sejarah yang diklaim, subhanallah, itu akan hancur sejarah kita. Dan ketika sejarah itu hancur, manusia tanpa sejarah itu sama dengan manusia, sama dengan orang gila, karena hidupnya tidak ada prinsipnya. Maka saudara-saudara, bangkitkan, tunjukkan kepada kalian, bangkitkan kalian, semangatnya bangkitkan, kemudian segera dibentuk di mana pun berada. Bila nanti akan kita koordinir bagaimana caranya untuk segera mendeklarasikan di masing-masing wilayah, nanti serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada laskar sabilillah dalam rangka menjaga hak silsilah leluhur dan adat budaya Nusantara. Siapapun yang merusak sejarah, siapapun yang merusak situs-situs, siapapun yang merusak mentalitas dan akhlaknya generasi-generasi muda Nusantara, maka akan berhadapan dengan laskar sabilillah di bawah panji Allah. akan menghadapi laskar sabilillah. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus kuat, karena saya yakin ini bukan pekerjaan yang ringan. Sebab saya tahu juga dari saya tahu juga dari beberapa kawan bahwasanya ini makam itu yang dipalsukan atau yang dibarantikan itu juga bukan 10 makam, 20 makam. Ratusan makam mungkin kalau semuanya bisa diberangkatkan. Dalam satu wilayah itu ada 211 makam. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, satu persatu kita benahi. Kita akan negosiasi lain dengan akhlak kalimat. Laskar sabilillah harus melakukan akhlak. Laskar sabilillah harus menghormati satu sama lain. Laskar sabilillah harus menghindari pertikaian. Laskar sabilillah harus menghindari caci maki. Laskar sabilillah tidak boleh takdir, tidak boleh menghina orang, tidak boleh ihanah, tidak boleh menghina orang, apalagi menfitnah orang, tidak boleh. Tetapi kita semua adalah membenahi, yaitu adalah membenahi apa? Membenahi, yaitu adalah rumah kita Indonesia ini yang sudah ada yang menghancurkan dan acak-acak semuanya, termasuk sejarah, situsnya, dan juga akhlak kalimat daripada generasinya. Saudara-saudara itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita itu pergerakan adalah pergerakan akhlak, pergerakan pembenahan. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ada yang nengkel, kalau ada yang tetap tidak mau membenahi, tetap membuat kerusakan di bumi Indonesia, maka saya tanya kepada kalian laskar sabilillah siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Kalian harus siap maju. Apa sebabnya? Sebab kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau membenahi Indonesia? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang membenahi bangsa kalian? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang peduli pada bangsa kalian? Terus kalian sendiri. Maka mari kita buka mata, pasang kuping, kita bentuk laskar, kita kemudian siapkan segala-galanya, termasuk advokasi dan ada yang membuka hukum. Barang ada yang mengfans seperti ini, barang ada yang persekusi ini, itu siap dihadapi. Maka saya menginginkan nanti di Cilacap harus kuat, di Cirebon harus kuat, di Jogja harus kuat, di Jawa Timur, di Madura harus kuat, di Kalimantan harus kuat, di Sumatera harus kuat. Jadi itu adalah mereka-mereka laskar sabilillah berdasarkan ayat dari Allah, ulama-ulama tasawufin, para auliya Allah yang ada di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Maksudnya supaya di Indonesia tidak ada lagi persekusi terhadap ulama-ulama kiai, tidak ada lagi kerzaliman terhadap para ulama kiai, khususnya KJNU, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, kita sudah tahu tadi di antara beberapa tayangan yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat luar biasa. Itu menurut saya itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar kesalahan dalam lisan, tetapi ini sudah ada rencana yang kita tidak tahu di belakangnya apa. Tetapi kalau dilihat saudara, kalau makam sekarang banyak ditafsirkan, kalian harus tahu di Palestina, Israel pada waktu merebut Palestina itu diantaranya ada makam yang dipalsukan, itu kurang lebihnya 300.000 makam. Itu dipalsukan
Begitu sudah dipalsukan ini diklaim bahwa ini adalah bahasa Israel, ini bahasa Israel, bahwa makam leluhurnya ada di sana. Setelah itu kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa tanah ini adalah milik bapaknya, tanah ini adalah milik ibunya. Pada akhirnya saudara-saudara kalian, diklaim semuanya tanah Palestina adalah tanah mbah-mbah mereka yang dijanjikan oleh datu-datu mereka dari Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Palestina secara sejarah itu adalah pendatang, yang berhak adalah orang Israel. Mereka mengadakan gerakan dipimpin oleh Amerika, didukung oleh Amerika. Sekarang Palestina diusir dan masalahnya sampai detik ini sudah selesai. Sekarang saya tanya, apakah kalian harus menunggu itu semua? Ya. Saya tanya, apakah kalian harus menunggu itu semua? Ya. Apakah kalian harus menunggu bahwa anak kalian akan terusir dari bumi Indonesia? Ya. Apakah kalian itu, saudara-saudara sekalian, menunggu anak cucu kalian akan terusir dari tanah airnya sendiri? Ya. Saya katakan kalau semua kalian harus menunggu itu, saya katakan kalian semua bodoh. Kenapa? Karena kata Rasulullah mengatakan, la yakunu ahadukum minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa mimma fihi ba's. Tidak termasuk orang yang bertakwa di antara kalian semua ketika dia meninggalkan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu di masa yang akan datang, sesuatu itu sangat bahaya walaupun pada zamannya dia tidak bahaya. Artinya kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memandang jauh ke depan. Lakukan dan tinggalkan sesuatu yang bahaya, walaupun sekarang bahaya belum muncul, tapi zaman yang akan datang akan berbahaya bagi generasi kita. Walaupun bahayanya zaman kita belum tahu, tetapi di masa yang akan datang mereka sangat berbahaya bagi generasi kita. Oleh tidak ada kata lain, segera dicegah. Kalau semua tidak ini sudah merajalela kemana-mana, sudah mengklaim kemana-mana. Semuanya diklaim semua. Madura diklaim, Pasundan diklaim. Sekarang Jawanya juga sedang diklaim. Bahkan ada seorang oknum hadis mengatakan bahwa Allah menjadi Jawa itu golongan mereka. Orang yang pertama kali datang ke Jawa adalah golongan mereka. Berarti artinya orang Jawa berarti sudah ini sudah sedikit mulai. Apalagi kalau sumpah itu buktinya ada kuburan di sana, berarti kuburan di sana Halid, kuburan di sana Halid. Sekarang saya tidak tahu kenapa dari orang haba itu dari seperti ini. Padahal dulu angkang terus. Sudah sekalian, dulu sempat tahun 70-an ada masalah di antara orang ini dengan pemerintah. Sehingga masalah kependudukan ini dipermasalahkan. Itu yang membela adalah Gus Dur, yang membela adalah Gus Dur. Gus Dur membela supaya haba tetap di Indonesia, ngurusin rakyat Indonesia, ngurus umat Islam. Tapi apa balasan mereka? Balasan mereka, oknum mereka mengatakan Gus Dur bukan hati. Subhanallah. Lawan. Gus Dur bukan hati. Sakit hati kita. Kita sudah mengundang dari dulu. Sekarang Allah membuktikan Gus Dur seorang waliullah, makomnya tidak pernah sepi daripada persiapan. Betul. Sudah sepi, tidak pernah sepi daripada persiapan. Ribuan orang tak lakukan persiapan. Gus Dur di training yang tidak benar. Katanya Gus Dur itu adalah antek Yahudi. Ternyata mereka sendiri adalah ketika Yahudi. Gus Dur disebutnya antek Yahudi. Saudara-saudara sekalian, Buya Said Adil disebutnya orang Syiah liberal. Ternyata sejak mereka ada sangat erat hubungan dengan Syiah Imamiyah Yahudi dari Irak. Allah membalikan. Kenapa? Karena itu kebatilan, saudara. Kalau kebatilan mesti diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kebatilan, karena kebatilan disimpan rapat, dihiasi apapun akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Saudara, termasuk yang
melindungi para habaib itu adalah Buya Ma'ruf Amin. Saya tahu sendiri karena Buya Ma'ruf Amin sangat dekat dengan abang saya. Saya tahu sendiri bagaimana caranya Gus Dur, karena Gus Dur dekat dengan orang tua saya. Tetapi apa batasan kan oknum ini dibela mati-matian oleh Gus Dur. Gus Durnya dibuka-buka mata, buka hati, dibela oleh Ma'ruf Amin. Ma'ruf Aminnya ini dibagi-bagi. Orang semacam itu mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maka kita wajib memverifikasi apakah dia cucunya Rasulullah atau cucunya Abu Jahal. Allahu Akbar. Betul. Jadi kalau kita memverifikasi mereka itu sebenarnya cucunya Rasulullah atau bukan, karena tindakan mereka yang sangat-sangat tidak benar menurut apa dengan wajar atau wajar. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Diklaim ini, framingnya sangat luar biasa. Ada yang framing memecah belah umat. Bagaimana pecah belah umat? Ini yang pecah belah umat siapa? Masya Allah. Memutar bagian fakta. Awas saudara-saudara, hati-hati terhadap klan itu, karena klan itu sangat pintar memutar bagian fakta, sangat pintar berbicara dan menghalalkan segala cara. Masya Allah. Bahkan saudara tidak ada satu kata lain. Kita mari bangkit, bangun dari tidur kita siap. Bangun dari tidur kita siap. Bangun daripada ketiduran kita siap. Kalian ini bangsa besar. Jangan mudah kalian ditumpahkan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki sejarah besar. Kalian itu adalah bangsa luar biasa. Jawa, Sunda itu luar biasa. Kalimantan, Sumatera itu luar biasa. Samudra, Aceh luar biasa. Maluku silakan. Sampai saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan salah satu dari pembesaran Napoleon Bonaparte itu sebenarnya ada di Prancis, itu ternyata masih keturunan Makassar. Itu subhanallah luar biasa. Kita harus dikenal jangan dulu. Negara kita kaya, mereka banyak dan pengen menjajah satu atau caranya belanja dengan cara apa? Dengan cara menjajah, dengan fisik menjajah, dengan menguras. Tapi sekarang ada oknum yang mau menjajah kita bukan dengan fisik, tetapi merebut mereka, membelokkan sejarah, mengkaitan tanah-tanah dan makam-makam dan situs-situs, termasuk juga pembolehan terhadap warga negara Indonesia. Ini harus percaya. Maka saudara sekalian, kita tahu bahwa suudzon tidak pasti, tetapi itu bukan suudzon, itu namanya ikhtibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran. Mereka seperti itu, mereka seperti itu. Maka saudara-saudara sekalian, Allah pernah mengatakan, yahduna billahi ma qalu wa qalu kalimatan kufri wa kafaru ba'da imanihim wa hammu bima lam yanalu. Muhammad, mereka kalau bicara itu banyak sumpah atas nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, mari kita mubahalah, bila diajak mubahalah sama Mbak Mufid gak berani. Kalau Mbak Mufid itu siap mati demi Wali Songo, betul? Siap mati karena usianya sudah sepuh. Jadi tidak ada kata lain, siap mati. Kalau Mbak Mufid sudah siap mati, maka kita di bangsa dan negara juga siap mati. Kalau semua ada yang marah, kita lawan. Tidak usah takut dia. Kita yang gagah, kita yang berani. Tanah ini adalah milik kita, adat ini adalah adat kita, negara ini adalah negara kita, bangsa ini bangsa kita. Kita mendapatkan bangsa ini dan negara ini dari kemerdekaan bukan keringat yang kita keluarkan, tetapi darah leluhur kita yang kita keluarkan, nyawa-nyawa yang telah dikorbankan. Maka setelah merdeka, maka kita tidak boleh dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun orangnya, wajib diangkat oleh kita. Saudara-saudara kalian, maka itu saya
secara pribadi dan secara wakil dari para ulama di sini, saya minta dukungannya Anda sekalian. Menurut saya, ya bukan minta dukungan, Anda harus bergerak. Kalau seumpama Anda tidak bergerak, habis. Sekarang kalau seumpama ada oknum Habib datang di satu daerah yang lain ada yang berani, mereka jadi ras nomor 1 kali nomor 2. Ustaz kalian nomor 2 rasnya nomor 1-nya ada Syahrir ini. Walaupun itu oknum Habibnya itu bodoh nggak bisa ngaji. Masya Allah, sehingga ada dikabarkan beberapa majelis habaib itu sekarang itu saudara-saudara sekarang itu bubar. Alasannya kenapa? Alasannya tiap hari nggak ada ngajian, sudah sholawat terus sampai malam. Masya Allah, nggak ada yang berani lawan. Kenapa? Karena kalian menganggap ras mereka itu tinggi, karena kalian sudah termakan oleh doktrin mereka. Kalian menganggap bahwa tingkatan DDNU, tingkatan DDNU adalah di bawah AKM. Itu yang terpaksa bagi Anda. Saya minta sekarang dibalik. Allah sudah membukti. Sekarang saya tanya, zuriyahnya Rasulullah itu para habaib Ba'andi atau Wali Songo? Wali Songo apa Ba'andi? Wali Songo apa Ba'andi? Manuskripnya lengkap, DNA-nya lengkap, secara genetiknya lengkap, secara manuskrip besar, silsilahnya nyambung, akhlaknya Rasulullah pun menurun. Saudara-saudara sekalian, Anda kalau saudara-saudara ada yang mengatakan oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengandung darah Rasulullah, mohon maaf. Saudara-saudara, yang mengandung darah Rasulullah itu adalah saudara-saudara bukan dari Ba'ali, tapi justru dari kiai dari kampung, bus-bus yang ada di kampung, ajengan-ajengan bangsa-bangsa, para aceng-aceng yang di Pasundan, lorak-lorak yang ada di Madura, maupun yang ada di Nusa Tenggara, termasuk juga guru-guru yang ada di Sumatera Barat, tengku-tengku yang ada di Aceh. Mereka itu mengandung darah Rasulullah. Cuma kan kalian kadang-kadang kurang yakin aja. Kurang yakinnya kalau lihat angkanya kan hidungnya lebesek gitu. Kulitnya buseng. Walau kana irumuhum resakan wa kulituhum musemat. Walaupun irungnya ngebesek, kulitnya buseng, tapi darah tidak akan hilang. Betul. Buktinya apa? Wali Songo keturunannya sudah betul-betul sejarah ada. Wali Songo yang sebenarnya masih ada tapaknya. Punya situs-situs yang tidak akan hancur. Punya manuskrip yang sangat luar biasa tersambung. Betul-betul ada sangat kuat hidup mereka semua adalah cucunya Rasulullah. Tapi sudah diinjak-injak oleh oknum-oknum Ba'ali. Mereka terdiam karena mereka meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam dirinya ada akhlaknya Rasulullah, darahnya Rasulullah. Makanya diam, makanya tidak banyak bicara, makanya tidak melawan. Ada orang boleh juga memaafkan. Tapi sepertinya kaum Ba'ali ini lambat laun malah tambah rakus. Akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Akhirnya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di bumi Nusantara terdiam. Mereka tidak melawan, tapi Allah tidak ridho ada cucunya Rasulullah diinjak-injak oleh jin Ba'ali yang tidak benar. Sementara jin yang masih belum jelas, keturunan yang belum jelas, silsilah yang belum jelas, sejarahnya juga belum jelas. Allah tidak tega. Maka Allah mengungkapnya sekarang. Kalau Allah sudah mengungkapnya, maka kita, ayo, saudara-saudara, kemarin saya datang di beberapa tempat, termasuk di Cianjur. Kiai-kiainya ada yang cerita sama saya, sambil berbersih.
Yaitu mereka sekarang itu kenapa? Kalau saya kadang-kadang kalau mau ditimbun, kenapa ya? Kadang-kadang ada oknum Habib datang minta kambing dua. Saya nggak punya uang kan? Itu begitu nggak punya uang kan? Masya Allah, nanti istrinya saya ibunya itu diambil. Sampai HP-nya dua-duanya diambil. Masya Allah. Ini menurut sampean cucunya Rasulullah ada yang seperti ini. Menurut sampean itu cucunya Rasulullah bukan? Ada lagi diambil lagi. Itu saudara-saudara, saya ceritanya ceramah. Itu yang ceramah Kiai dan oknum ini ada masih muda 2 orang. Ikut mendengarkan ceramahnya Kiai. Begitu selesai Kiai ceramah, Kiainya turun. Begitu turun Kiainya nanya, mau ke belakang, mau ke hampangan, balik ke hampangan, mau ke WC, tanya Mas. Kalau WC ada di mana Mas? Sebab ini kok tidurnya dikunci sama kandidat. WC di mana Mas? Itu oknum Ba'ali 2 orang muda itu marah sambil mencaci matikan. Padahal oknum Ba'ali itu mendengarkan Kiai ceramah. Kamu tidak tahu kalau saya itu Habib. Kamu tidak tahu kalau saya secara Rasulullah. Kasar kamu tuh. Makin saya membahas masalah apa ini Subhanallah. Katanya saya tahu sampai itu Rasulullah atau Habib. Maka kalau sembarangan dia dimarah, dibentak-bentak itu kan orang. Subhanallah. Ini oknum Ba'ali muda-muda mentalitasnya sudah rusak mendengarkan Kiai ceramah. Kalau mereka cucunya Rasulullah begitu Kiai turun mesti dia akan takut kepada Kiai. Ketika Kiai tanya mana hamparan bukti akan diangkatkan oleh cucunya Rasulullah. Tapi ini dia mendengarkan Kiai, dia tahu kepada Kiai dibentak-bentak semacam ini. Mana adabnya, mana hatinya, mana otaknya, mana? Masya Allah. Saya kadang-kadang tidak mengerti orang kayak gini mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Allah marah pada kalian. Allah marah pada kalian. Jadi kalian bukan menghadapi bangsa Indonesia, tapi menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bangsa Indonesia lebih baik pada kalian. Bangsa Indonesia harus menerima. Bahkan bangsa Indonesia di antara kita masih ada yang membela mati-matian, masih ada yang puji mati-matian. Itu karena apa? Karena rakyat Indonesia itu orangnya baik, akhlaknya baik. Karena dianggap oleh cucu-cucunya Rasulullah dari Wali Songo, akhlakul kalimah yang baik. Tapi mereka tidak pernah membalas dengan kebaikan. Subhanallah. Saya lihat Iris, ada beberapa oknum apalagi yang menempeleng Ustaz di rumahnya. Saya bilang kalau sehubungan terjadi marah-marah dengan saya, buat pencak silat keluar, saya tabrak saya. Betul. Jadi sekarang jangan lagi ada perkhususan pada Tuhan ini. Karena mereka belum terbukti sebagai cucunya Rasulullah. Semakin dikaji kitabnya, semakin banyak, semakin jauh. Itu kan keimanan. Saya bilang kalau ngaji juga dengan kawan-kawan mengkaji nasab itu sudah dalam kitab. Dia bilang, sudah ratusan kitab. Kemarin yang dibawa oleh Saiful Ikhlas 120 judul, 150 judul. Kami bukan ini ada 200 judul. Semakin dicari nasabnya Ba'alwi di dalam kitab, bukan yang malah ketemu, malah semakin jauh. Kepalsuan mereka memasukkan ini, memasukkan ini. Subhanallah. Sekarang banyak makam palsu. Jadi kenapa Allah menjawab memunculkan ada beberapa makam palsu di Indonesia yang dibangun oleh Klan Habaib karena kalian pada waktu itu disodorkan oleh satu kasus isu apa tentang masalah makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Saudara, kesaksian kaum Badul Adab dan Badul Hudaini di dalam manuskrip masa lalu, termasuk di kitab masa lalu, bahwa makamnya Said Ahmad itu ada di Najaf, ada di Irak Selatan.
Dari mulai wafatnya tahun 345, ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Ratusan tahun sampai abad ke-10, ratusan tahun tidak ada yang berbeda. Makamnya Sayyid Ahmad ada di Najaf, yaitu ada di Irak Selatan. Tiba-tiba di Yaman ada makam baru, klaimnya makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ternyata ada Sayyid Ahmad makamnya. Begitu diselusur hasilnya ada dua makamnya Sayyid Ahmad. Ada yang Usaisa di Yaman, ada lagi di Najaf. Padahal yang aslinya itu di Najaf. Ratusan tahun ulama tidak pernah berbeda pendapat. Paling tidak abad ke-11, abad ke-12, ke-13 baru dikenal makamnya Sayyid Ahmad. Katanya kata orang Ba'awi ada yang Usaisa. Begitu terisik punya terisik, selusur punya selusur. Ternyata klaim makam di Usaisa itu bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan perlakuan sejarah, bukan berdasarkan data sejarah, tetapi berdasarkan syatohatnya salah seorang oknum alim. Lamunannya, katanya ada seorang oknum alim mengatakan bahwa saya ingin mencari mbah saya ini makamnya ada di mana. Begitu diceritakan dalamnya saya melihat cahaya dari langit turun jatuh di tanah Usaisa. Sehingga kemudian di tanah Usaisa itu maka dia yakin bahwa itu adalah makamnya Sayyid Ahmad. Berarti itu makam dasarnya cahaya yang jatuh. Kalau cahayanya dari jin dan iblis bagaimana? Nomor dua, saudara-saudara sekalian, berarti makam yang ada di Usaisa berarti tidak ada jasadnya Sayyid Ahmad. Masya Allah. Begitu kalian ribut, kok bisa makam seperti ini, kok makam ada dua Sayyid Ahmad? Allah memberikan pelajaran pada orang-orang pribumi di Indonesia. Muncul makam-makam palsu di Indonesia dan diklaim oleh para habaib, diklaim oleh oknum habaib, dibuat oleh oknum habaib. Ternyata di Probolinggo ada 5 makam dibongkar, nggak ada isinya. Di Kalimantan ada 11 makam, ternyata makamnya palsu. Bahkan ada kontainer terhadap makam orang lain diklaim sebagai habib, diklaim sebagai wali kutub dari bangsa Ba'awi. Kita diberitahu oleh Allah, artinya kalian jangan aneh. Kalau seumpama Sayyid Ahmad makamnya ada 2, tuh di daerah kalian dan mereka melakukan seperti itu. Apa pemalsuan makam berdasarkan isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus tenang. Berarti makam Sayyid Ahmad yang ada di Usaisa itu adalah termasuk pemalsuan makam. Saudara-saudara, ini menghadapi Rasulullah itu lebih malu. Kalau kita tidak bergerak susah. Makanya saudara-saudara, kita harus membentuk dan mereka juga kalau muhibin yang kadang-kadang buta, membentukkan antara anak-anak bangsa, membentukkan antara warga negara. Mereka hanya jadi korban-korban yang menjadi muhibin. Makanya saudara-saudara, kita bukan menghadapi orang saja, tetapi kita menghadapi orang-orang yang ada di kalangan kita. Maka di sini kita harus punya kekuatan yang besar. Saya harapkan nanti kekuatan Laskar Sabilillah itu adalah lebih kuat daripada yang lain. Mudah-mudahan Allah meridhai Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai di Maluku, Borneo, Ternate semua. Mari kita bentuk Laskar Sabilillah dalam rangka membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, supaya adatnya jangan dirusak, sejarahnya jangan dirusak. Sudah setuju? Saya apresiasi semangat kalian semua. Mudah-mudahan nanti setelah deklarasi ini nanti akan dideklarasikan sudah kepada adanya di daerah-daerah lain. Sebab ada beberapa ini sudah masuk ke dalam PA saya. Yaitu ada beberapa masyarakat yang ingin segera dideklarasikan Laskar Sabilillah. Di antaranya ada Sumatera, di antara Kalimantan, di Maluku, termasuk di Banyuwangi, termasuk juga di Jogja. Mudah-mudahan di Banyumas juga insya Allah nanti. Jadi masyarakat Banyumas, di Banyumas dan Silus ada kakak yang beri. Yang kakak yang beri nih, mbak yang beri
Kalau ada dulu, ya. Itu sengaja ya, kali ini. Dan artinya apa lagi? Dan nanti sekalian ada lagi, kemudian ini Purbalingga dan Banjarnegara ini banyak situs orang bahwa di Makassar, baca Bungaran, termasuk juga bagian lainnya, termasuk juga di Banyumas, di Purwokerto ada Mbah Makhluk Umar, Mbah Makhluk lain, kemudian juga ada Mbah Ahmad, kemudian yang lainnya, kemudian ada Mbah Dei Sambong. Itu saya sudah jelas di situ. Jangan kedahuluan ta'alwi, nanti tidak muncul adiknya, itu demiknya muncul semua nanti. Ya, jangan sampai dijadikan demik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Banyumas ini banyak situsnya, maka di Banyumas itu tidak cukup nanti kabupaten, tetapi harus ada di tingkat kecamatan. Laskar yang banyak, jangan banyak, ratusan ribuan. Jadi kalau semua mereka membujuk kekurangan olahan massa, maka massa kita lebih banyak daripada mereka. Lawan mereka. Betul. Mampu membunuh orang-orang yang batil. Kita tidak benci pada orangnya, tapi kita benci pada kebatilannya. Kebatilan harus dijadikan. Dan ini akan merusak bangsa kita semua. Betul. Saudara-saudara kalian, ayo kita pakai isi acar. Silakan juga banyak situsnya. Banyak situs di Cirebon juga nanti akan dibentuk, kemudian juga nanti di Karawang